Halo anak-anak, kembali lagi di pembelajaran online tema 4 hidup bersih dan sehat, subtema 2 hidup bersih dan sehat di sekolah. Kali ini kita akan belajar mengenai SPDP pembelajaran 1 sampai dengan 6. Ayo semangat anak-anak. Semoga di hari ini kita bisa jaga mood, bisa semangat belajar dan memperhatikan apa yang akan Bu Stella sampaikan. Simak tayangan berikut ya. Bu Stella akan memulai dengan mengenal gerak keseharian dalam tari. Saat beraktivitas, kita biasanya melakukan gerakan khas. Misalnya, gerakan mengelap kaca. Nah, ini seperti gambar, arahnya ke kanan dan ke kiri. Ya, posisi tangannya seperti mengelap kaca. Nah, gerakan mengelap kaca dapat dijadikan sebagai gerakan tarian. Anak-anak coba dengan menggunakan iringan musik mungkin di rumah. Nanti kalau ada waktu boleh mencoba. Seandainya anak-anak sedang mengelap kaca tapi tidak ada kaca sesungguhnya di depannya, itu bisa anak-anak coba. Lalu ini ada contoh gerakan yang lain dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, gerak kepala menoleh ke kanan dan ke kiri. Anak-anak pasti pernah mencobakan menolehkan kepala ke arah kanan, ke arah kiri, baik itu dalam keadaan sadar maupun tidak sadar. Lalu gerakan tangan mengelap kaca secara bergantian. Seperti yang tadi di awal Bu Stella sudah sampaikan ya. Ini bisa bergantian arahnya ke kanan dan ke kiri. Kembali lagi ke kanan dan ke kiri. Sambil dicoba yuk tangannya diayunkan ke kanan dan ke kiri. Dan ada juga gerak kaki melangkah secara bergantian ke kanan dan ke kiri. Jadi posisinya itu membuka kaki. Nanti bisa geser ke kanan dan ke kiri. Langkahnya juga bisa kita atur. Mau 1 langkah atau 2 langkah. Berarti kalau 2 langkah itu bisa ke kanan 2 langkah. 1, 2. Atau ke kiri 2 langkah juga. 1, 2. Nah, begitu ya. Bisa anak-anak coba di rumah pakai iringan musik yang anak-anak suka. Itu bisa dicoba di rumah. Lalu, untuk memperagakan gerakan tarian dengan iringan musik, itu ada banyak. Gerakan tarian dapat diiringi dengan alat musik atau benda-benda di sekitar. Ini ada alat musik untuk mengiringi gerak tarian. Contohnya ada gendang, ada tamborin, ada marakas, dan ada triangle. Nah, anak-anak bisa pakai alat musik yang sudah Bu Stella contohkan ini. Kalau hanya menggunakan tamborin saja, atau hanya menggunakan salah satunya, atau menggunakan alat-alat di luar yang Bu Stella sebutkan, itu boleh saja. Yang penting menjadi iringan musik yang padu, ya. Lalu untuk benda-benda di sekitar kita, bisa juga untuk mengiringi gerakan tarian, meskipun benda itu bukan termasuk alat musik. Contohnya, ada ember plastik, sapu lidi, botol plastik diisi beras, dan pulpen. Lalu bagaimana Bu cara penggunaannya? Untuk ember plastik anak-anak bisa tepuk langsung menggunakan tangan. Bisa juga menggunakan stick drum untuk mengetuk embernya. Lalu sapu lidi bisa anak-anak gesekkan di permukaan tanah atau di permukaan yang sekiranya datar dan mampu menghasilkan suara. Lalu botol plastik diisi beras atau kacang atau batu mungkin, itu bisa anak-anak tutup botolnya lalu anak-anak goyang-goyangkan menjadi suatu irama yang enak didengar.
Dan untuk pulpen ini biasanya di kelas ada yang suka ketuk-ketuk pulpen itu. Ya, kadang pulpen dengan pulpen ke meja atau malah ngusilin temennya jadi menimbulkan suara-suara. Nah, itu sudah memberikan contoh bahwa benda di sekitar kita itu mampu menghasilkan iringan musik. Gitu ya. Lalu untuk memperagakan gerak tari dengan pola lantai dan iringan, anak-anak dapat mengembangkan gerakan mengelap kaca jendela menjadi sebuah tarian. Nah, tariannya itu dapat dipentaskan secara berkelompok anak-anak. Kita dapat melakukan gerakan tariannya dengan pola lantai. Apa itu pola lantai? Pola lantai adalah pola atau garis yang dilewati penari. Jadi sudah ada aturannya, dia mau berdiri di mana, geser kemana, balik lagi kemana, itu sudah ada aturannya, yaitu disebut pola lantai. Ya, nih Bu Stella ada contoh-contoh pola lantai. Yang pertama pola lantai horizontal, itu bisa ke kanan atau ke kiri. Jadi disesuaikan dengan kondisinya. Mau hanya pola lantai horizontal ke kanan, misalnya 4 langkah, boleh. Atau dicampur pola lantai horizontal ke kanan 2 kali, ke kiri 2 kali. Itu juga boleh. Nah, ini contohnya ya. Mengelap kaca dengan pola lantai horizontal. Nah, ini untuk pola lantai yang vertikal. Dengan mengelap kaca masih ya, tangannya tetap gayanya mengelap kaca, tapi posisi berdiri dan melangkahnya itu vertikal. Bisa ke kanan, bisa ke kiri. Ini contohnya juga ada 2, ke kanan dan ke kiri. Lalu ini untuk pola lantai berbentuk V. Jadi ada yang satu di depan, nanti bikin formasi lagi yang sisanya ke samping dua-dua, ke kanan dan ke kiri, supaya terlihat dari tengah itu tuh anak-anak tidak ada yang tertutup oleh temannya. Jadi semuanya kelihatan, itu pola lantainya bentuknya kalau dilihat dari atas atau dari depan itu seperti huruf V. Itu nanti pada saat pola lantai berbentuk V, itu bisa juga ditambah dengan gerakan tambahan geser ke kanan atau geser ke kiri. Nah, ini contohnya ke kanan dan ke kiri juga ya, ada 2 gambar. Menolehnya ke kanan dan menolehnya ke kiri itu juga gesernya menentukan ya. Nah, sekarang untuk tugas hari ini anak-anak, silahkan anak-anak kerjakan, ayo berlatih halaman 117, tidak perlu dituliskan soalnya, hanya menuliskan jawabannya saja. Nomor 1 sampai 3. Diingat lagi ya, nomornya hanya 1 sampai dengan 3. Lalu dikerjakan di buku tulis tematik dan menggunakan huruf tegak bersambung. Jangan lupa diberi tanggal dan tanda tangan orang tua. Kalau sudah selesai, hasil pekerjaan difoto dan dikirimkan ke Telegram wali kelas masing-masing ya. Jangan lupa, hanya nomor 1 dan 1, 2, dan 3. Nomor 4-nya tidak usah. Begitu ya anak-anak. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton tayangan pembelajaran hari ini. Terima kasih juga untuk anak-anak dan orang tua. Semoga selalu sehat, bahagia terus, dan tetap di rumah ya. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di tayangan video pembelajaran berikutnya. Dah.